Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman peserta webinar yang telah bergabung pada pagi hari ini dalam acara yang sangat menarik dan bermanfaat, yaitu dengan webinar dengan tema melatih otot mental, self control sebagai kunci pengembangan diri bersama saya, Coach Tri Ayu Wijaya yang akan menjadi pembicara pada pagi hari ini. Jadi di sini ada permasalahan umum terkait kurangnya self control. Ada kecenderungan impulsif, yaitu sering belanja atau terlalu banyak bicara, atau juga bisa bertindak tanpa berpikir. Kemudian ada emosi, yaitu mudah emosi dalam situasi tertentu atau dalam kondisi tertekan. Kemudian ada terdistraksi. Nah, sebagai mahasiswa, kita itu mudah banget ya terdistraksi oleh media sosial ataupun oleh chat dari teman-teman saat belajar. Kemudian juga ada menunda. Ini juga ada kaitannya dengan yang sebelumnya, menunda tugas hingga batas waktu terakhir atau deadline. Kemudian ada pola hidup tidak sehat. Kita juga sering makan makanan yang tidak sehat, makan secara berlebihan tanpa membatasi. Terus ada kurang tidur juga. Nah, selanjutnya di sini ada aspek self control. Menurut Baumeister et al. 2007, aspek utama self control meliputi pengendalian impulsif, yaitu menahan dorong sesaat demi tujuan jangka panjang. Jadi kita menahan diri untuk membeli atau melakukan sesuatu yang tidak penting. Kemudian ada pengaturan emosi. Nah, kita harus mampu menenangkan diri dalam kondisi stres atau marah agar tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada perilaku terencana. Nah, di sini kita sering menunda tugas-tugas demi melakukan scroll sosmed, tapi dalam perilaku terencana ini kita melakukan kebalikannya. Jadi kita menunda kesenangan dulu, menunda scroll sosmed untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya kita lakukan. Kemudian ada fokus pada tujuan. Nah, di sini kita harus saat mengerjakan kita harus fokus pada tujuan yang akan kita capai agar tidak tergoda dengan gangguan-gangguan selama kita mengerjakan tugas-tugas tersebut. Selanjutnya ada apa itu self control? Nah, di sini menurut Baumeister et al. 2007, self control adalah kemampuan individu untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilaku agar selaras dengan tujuan pribadi, sosial ataupun moral. Nah, dalam self control ini juga ada strike model yang mengatakan kalau self control itu diibaratkan seperti otot mental. Bisa lelah jika digunakan terus-menerus atau ego depletion, tapi bisa juga kita latih dan kita perkuat dengan latihan tersebut secara rutin dan baik. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi self control. Jadi menurut Baumeister et al. 2007, faktor yang mempengaruhi self control ada 5 nih. Yang pertama, kondisi fisik dan energi. Nah, jika kita kelelahan, lapar, dan kurang tidur, itu akan menurunkan kontrol diri kita. Kemudian ada frekuensi penggunaan self control. Jadi kalau kita terlalu sering menggunakan self control tanpa istirahat, tanpa jeda, itu akan mengakibatkan risiko besar ego depletion. Kemudian ada motivasi dan tujuan. Nah, di sini kita harus mengetahui tujuan yang jelas dan bermakna untuk memperkuat ketahanan mental self control kita agar tidak terdistraksi hal lain. Nah, yang terakhir ada kebiasaan positif. Kita harus membentuk rutinitas yang baik, yang sehat untuk mengurangi beban kontrol diri kita yang telah kita lakukan sehari-hari. Aku akan kasih tips dan trik mati self control. Dan di sini dari Baumeister lagi tahun 2007, tips and triknya yaitu yang pertama ada mulai dari kebiasaan kecil seperti kita bangun setiap pagi jam 5 pagi, terus minum air putih pada pagi hari atau minum air putih yang banyak. Terus hindari juga menunda-nunda pekerjaan. Kemudian ada gunakan teknik if dan planning. Jika saya merasa tergoda buka Instagram, maka saya akan dalam 5 menit. Ini adalah kunci sebab akibat. Sebab kita membuka Instagram, akibatnya kita harus menjalani jalan selama 5 menit. Gitu teman-teman. Kemudian ada jaga energi fisik dan mental. Nah, di sini kita harus tidur yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian makan makanan sehat dan bergizi, tidak makan secara berlebihan. Kemudian ada kurangi godaan di sekitar. Nah, di sini coba teman-teman belajar di lingkungan yang sesuai dengan teman-teman inginkan, yaitu bisa juga dengan yang ingin gangguan, yang sepi, yang hening, yang membuat tenang, agar tidak diganggu oleh orang lain ataupun keluarga ataupun notifikasi-notifikasi yang tidak perlu. Latihan self control secara bertahap. Nah, self control itu kan seperti melatih otot ya. Jadi kita harus perlu konsisten terhadap waktu, terhadap diri sendiri, agar semua itu berjalan dengan baik. Enggak percuma belajar aja, tapi kok besoknya udah nggak ngelakuin lagi, ya percuma dong, ya kan teman-teman. Nah, di sini juga ada pengalaman subjektif saya nih. Saya dulu sering menunda tugas dan akhirnya merasa tertekan. Setelah saya membagikan pekerjaan ke dalam target kecil harian dan membatasi waktu media sosial, saya lebih produktif dan merasa lebih puas. Self control itu ternyata bisa dilatih seperti otot. Nah, coach itu sama seperti teman-teman loh. Dulu waktu menjadi mahasiswa, coach itu sering banget menunda ngerjain tugas, ujung-ujungnya merasa tersendiri karena harus ngerjain deadline, ya kan? Pasti teman-teman juga gitu kan? Nah, tapi setelah itu coach coba lagi untuk bagi tugas jadi target kecil setiap hari. Kemudian juga membatasi waktu untuk bermain sosmed, bermain game, atau bermain dengan teman-teman yang tidak diperlukan. Nah, itu menjadi coach lebih produktif dan merasa lebih lega karena tugas-tugasnya udah dikerjain nih, nggak ngumpul. Jadi kita lega gitu kan. Nah, dari situ coach akhirnya sadar kalau self control itu bisa dilatih loh kayak otot. Makin sering kita pakai, makin kuat. Nah, di sini coach mencantumin penelitian self control nih dengan judul mekanisme kontrol diri dan dalam mengatasi dorongan agresivitas selama demonstrasi, studi kualitatif pada aksi demonstrasi di Semarang dengan penulis novel Arlin, Rini, dan Fendi pada tahun 2004. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri agar tidak mudah terprovokasi. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah faktor internal, khususnya kesadaran akan peran koordinator lapangan. Kemudian mahasiswa aktivis yang mengikuti demonstrasi ini mampu menjaga kontrol diri dan tidak bertindak agresif meski terjadi kericuhan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kontrol diri dalam menjaga aksi tetap damai. Nah, dalam penelitian ini berarti mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti demonstrasi ini mereka tetap bisa nih kontrol diri agar nggak membuat kericuhan yang lebih parah yang saat itu sedang terjadi. Kemudian ada penelitian kedua nih, judulnya Art Terapi untuk meningkatkan kontrol diri pada anak didik lapas. Penulisnya ada Ika, Wuro, dan Naomi pada tahun 2018. Dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kontrol diri anak didik lapas yang sering melanggar aturan melalui art terapi. Lima partisipan dengan kontrol diri rendah mengikuti 8 sesi art terapi dalam 1 bulan. Hasilnya terjadi peningkatan kontrol diri pada partisipan. Terlihat dari perbedaan hasil pretest dan kontes, baik melalui observasi maupun kuesioner. Jadi selama pretest itu 5 partisipan ini kontrol dirinya rendah, tapi setelah mengikuti 8 sesi art terapi mendapatkan post test, hasilnya kontrol dirinya mengalami peningkatan nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ngelakuin art terapi ini juga sendiri atau bersama teman-teman. Baiklah, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar pada hari ini dengan antusias. Semoga ilmu yang coach langsung berikan kepada teman-teman dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada partisipan yang udah semangat banget hari ini. Sampai jumpa di kegiatan pengembangan diri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas dengan lebih terkendali dan penuh kesadaran. Bye.